Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti dengan NIM 222100096 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Alih Kode, Campur Kode, dan Register pada Tuturan Bidan dan Ibu Rumah Tangga. Suatu studi kasus. Artikel ini saya susun dalam mata kuliah Strategi Penyusunan dan Publikasi Karya Ilmiah, serta dipublikasikan pada jurnal Call. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa bahasa tidak selalu digunakan secara tunggal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masyarakat dwi bahasawan atau multi bahasawan. Penutur seringkali berpindah bahasa, mencampurkan bahasa, atau menyesuaikan ragam bahasa sesuai dengan konteks komunikasi. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah alih kode, campur kode, dan register, yang merupakan kajian dalam sosiolinguistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wujud alih kode, campur kode, dan register yang muncul dalam tuturan antara seorang bidan dan seorang ibu rumah tangga. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana perbedaan latar belakang sosial, pendidikan, serta peran sosial yang mempengaruhi pilihan bahasa dalam interaksi sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dengan cara wawancara langsung yang direkam. Subjek penelitian terdiri atas 2 orang, yaitu Bidan Depina sebagai narasumber akademik dan Ibu Nining Mulyani sebagai narasumber non-akademik. Data penelitian berupa tuturan lisan yang mengandung fenomena alih kode, campur kode, dan register. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa alih kode terjadi baik pada tuturan bidan maupun ibu rumah tangga. Alih kode umumnya berupa peralihan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda. Pada tuturan bidan, alih kode dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap pasien agar pesan lebih mudah dipahami. Misalnya, ketika pasien merespon dengan bahasa Sunda, bidan kemudian ikut menggunakan bahasa Sunda dalam menjelaskannya. Hal ini menunjukkan bahwa alih kode berfungsi sebagai strategi komunikasi yang efektif. Sementara itu, pada tuturan ibu rumah tangga, alih kode juga terjadi dalam interaksi dengan anak. Peralihan bahasa biasanya muncul ketika ibu ingin memberikan penekanan, menegur, atau mempengaruhi perilaku anak. Bahasa Sunda digunakan untuk menegaskan emosi dan kedekatan dalam situasi informal. Selanjutnya, campur kode ditemukan dalam bentuk penyisipan unsur bahasa lain ke dalam tuturan berbahasa Indonesia. Pada tuturan bidan, campur kode muncul melalui penggunaan bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan istilah medis berbahasa Latin atau Inggris, seperti check up, heartburn, dan hyperemesis gravidarum. Campur kode ini mencerminkan latar belakang profesi bidan serta kebutuhan untuk menjelaskan kondisi medis secara tepat meskipun tetap disesuaikan dengan pemahaman pasien. Pada tuturan ibu rumah tangga, campur kode lebih bersifat informal dan spontan. Misalnya, penggunaan kata morning, stop, dan nono yang disisipkan dalam bahasa Indonesia. Campur kode ini menunjukkan pengaruh bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, serta kebiasaan berbahasa dalam lingkungan keluarga. Selain alih kode dan campur kode, penelitian ini juga menemukan adanya register, khususnya pada tuturan bidan. Register medis tampak jelas melalui penggunaan istilah teknis kesehatan. Namun, bidan tidak menggunakan register tersebut secara kaku. Istilah medis sering dipadukan dengan bahasa santai, seperti ungkapan, itu mah normal aja, sehingga komunikasi tetap terasa akrab dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan kemampuan bidan dalam menyesuaikan register profesi dengan konteks sosial pasien. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, alih kode terjadi sebagai bentuk penyesuaian bahasa terhadap lawan tutur dan situasi komunikasi.
Kedua, campur kode muncul melalui penyisipan unsur bahasa Inggris, Sunda, dan istilah medis dalam tuturan bahasa Indonesia. Ketiga, register. Pada tuturan bidan mencerminkan penggunaan ragam bahasa profesi yang disesuaikan agar lebih komunikatif dan efektif. Sekian presentasi penelitian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.